Halo cuy, para pecinta anime dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Abang Vyong. Di video kali ini gua mau ngelanjutin alur cerita anime Kinsou no Vermel episode yang ke-8. Buat kalian yang belum nonton di episode sebelumnya, gua saranin kalian tonton terlebih dahulu agar alur ceritanya nyambung. Dan buat kalian yang udah, yuklah kita langsung gaskeun aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa siapkan kopi dan udud kalian, cari posisi enak buat nonton, dan inilah alur cerita anime Kinsou no Vermel episode yang ke-8. Cerita berlanjut dengan diperlihatkannya Elena yang mengajak Babang Alto untuk bergabung dengan anggota OSIS. Mendengar penawaran tersebut, Babang Alto merasa ragu karena curiga Elena memintanya bergabung hanya untuk mengawasinya saja. Sehingga Elena pun memberikan alasannya kenapa dirinya ingin sekali merekrut Babang Alto. Elena mengatakan bahwa ada kekuatan misterius yang sedang mengancam akademi. Bahkan Chris yang salah satu penyihir terkuat sampai dibuat babak belur oleh penyihir tersebut. Ditambah Elena dan anggota OSIS lainnya belum mengetahui maksud dan tujuan si pelaku. Oleh karena itu, Elena yang mengakui kemampuan luar biasa Babang Alto berniat merekrutnya sebagai anggota OSIS guna menambah kekuatan dalam menghadapi ancaman misterius yang terus mengawasi mereka. Oke. Setelah menyelesaikan perbincangan panjang dengan para anggota OSIS, Babang Alto kembali ke asrama bersama Vermel. Pikirannya dipenuhi oleh perkataan Elena yang berniat merekrutnya untuk bergabung dengan OSIS. Kecemasannya semakin meningkat ketika ia menyadari bahwa identitas Vermel telah diketahui oleh mereka. Kegelisahan Babang Alto pun belum juga mereda. Ia khawatir keselamatan Vermel terancam akibat terungkapnya identitas tersebut. Dengan tekad yang kuat, ia pun menyampaikan kepada Vermel bahwa dirinya akan berjuang sekuat tenaga untuk menjadi lebih kuat demi melindunginya. Mendengar hal itu, Vermel menanggapinya dengan tenang. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu menghiraukan fakta bahwa identitasnya sebagai iblis telah diketahui oleh anggota OSIS. Namun, Vermel justru memperingatkan Babang Alto untuk lebih berhati-hati terhadap Elena, ketua OSIS itu sendiri. Menurut Vermel, Elena bukanlah manusia biasa, ada sesuatu yang berbeda darinya, sesuatu yang berbahaya. Vermel menjelaskan bahwa jika saja saat berada di ruangan OSIS Babang Alto berbohong atau tidak menjawab pertanyaan Elena dengan jujur, maka tidak menutup kemungkinan Elena akan langsung membunuhnya. Ucapan itu membuat Babang Alto terkejut dan sulit mempercayainya. Meski demikian, ia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan peringatan Vermel. Kata-kata tersebut terus terngiang di benaknya, membuatnya semakin sadar bahwa setiap tindakan yang ia ambil ke depannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Karena itulah Babang Alto semakin memantapkan tekadnya untuk menjadi lebih kuat, bukan hanya demi dirinya sendiri, tetapi juga untuk melindungi Vermel. Mendengar pernyataan itu, Vermel seketika melangkah mendekat ke hadapan Babang Alto. Senyum tipis terukir di wajahnya. Ia merasa senang mengetahui Babang Alto memiliki ambisi dan keberanian untuk menjadi lebih kuat demi melindunginya. Oleh karena itulah Vermel berniat membantu Babang Alto untuk menjadi lebih kuat dengan cara Setelah resmi bergabung dengan OSIS, Babang Alto menerima panggilan dari Elena untuk menghadiri pertemuan di ruang OSIS. Terlihat Babang Alto dan Vermel berjalan menuju pintu ruangan tersebut. Dan entah sial atau beruntung, ketika Babang Alto membuka pintu itu, Babang Alto pun nampak terkejut. Hal itu disebabkan karena Babang Alto tak sengaja melihat pemandangan yang begitu indah, memanjakan mata kalian, membuat kalian ingin pergi ke kamar mandi, dan yang tentunya pemandangan yang dilihat Babang Alto ini bakal membuat adik kecil kalian bergetar.
します。Baba Bowie. Karena kejadian yang tak terduga itu, Babang Alto pun diomeli oleh salah satu anggota OSIS yang bernama Jessica. Ia tidak terima karena Babang Alto sudah melihat balon udara miliknya. Sebagai ketua OSIS, Elena berusaha menenangkan Jessica yang sedang ngomel-ngomel kepada Babang Alto. Elena menjelaskan bahwa kejadian tersebut tidak sepenuhnya merupakan kesalahan Babang Alto. Ia menegaskan bahwa sebelum berganti pakaian, mereka sendiri lupa mengunci pintu, sehingga hal itu terjadi di luar dugaan. Setelah berhasil menenangkan Jessica yang terus mengeluh, Elena akhirnya mengungkapkan alasannya mengumpulkan seluruh anggota OSIS. Ia menjelaskan bahwa ada hal penting yang perlu dibahas bersama. Elena kemudian menunjukkan selembar kertas Shikigami yang sebelumnya digunakan musuh untuk melawannya. Namun, ia menegaskan bahwa kertas tersebut hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan sihir yang digunakan. Chris pun mengambil kertas itu dan memeriksanya menggunakan sihir miliknya. Setelah selesai, ia menyatakan bahwa sihir yang tertulis di dalamnya adalah sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Mendengar pernyataan itu, Elena menambahkan bahwa bukan hanya Chris yang tidak mengenali sihir tersebut. Bahkan para spesialis penyelidikan dari Akademi Sihir Kerajaan Ortigia pun memastikan bahwa sihir itu tidak tercatat di bank sihir, dan bentuk maupun sistemnya sama sekali tidak dapat diidentifikasi. Dalam satu lembar kertas saja telah terkandung formula sihir yang sangat kompleks. Elena menekankan bahwa tingkat kerumitannya sedemikian tinggi hingga penyihir bergelar Gold Square pun tidak mampu menguraikannya. Berdasarkan hal tersebut, Elena menduga bahwa musuh yang kini mengancam akademi adalah pihak-pihak yang telah terjun ke jurang pengetahuan. Mereka yang menciptakan berbagai jenis sihir baru dengan penemuan yang berpotensi merevolusi dunia. Setelah mempertimbangkan semua kemungkinan, Elena menyimpulkan bahwa ancaman terhadap akademi saat ini ada kemungkinan berasal dari seseorang dengan gelar tertinggi, yaitu Platinum Square. Mendengar hal itu, semua anggota OSIS pun hanya bisa terdiam. 敬を込めた称号で呼びたたえます。プラチナスクエアかもしれません。Di sisi lain, seorang pria berambut hijau terlihat telah kembali ke markas bersama rekannya. Pria tersebut kita sebut aja namanya Lolit. Setibanya mereka di markas, kedatangan keduanya disambut oleh seorang wanita berpakaian putih yang bernama Kohakumiya. Dan dari sini kita tahu kalau boneka kertas yang pernah melawan Elena adalah milik Kohakumiya yang digunakan oleh Lolit. Lolit juga mengaku bahwa dirinya telah membunuh pastor yang berpangkat Platinum Square di Menara Emas. Mendengar hal itu, Kohakumiya terkejut. Ia tak menyangka Lolit membunuh pastor yang memiliki keterampilan khusus berpangkat Platinum Square. Kemudian Lolit dan Kohakumiya melihat eksperimen mereka. Terlihat di dalam tabung itu ada sosok monster yang mengerikan. Setelah selesai bicara dengan Kohakumiya, Lolit pun pergi untuk menjalankan rencana selanjutnya untuk menghancurkan umat manusia. Dan hal pertama yang akan dilakukannya, Lolit berencana akan membunuh Alto dan Vermel. Hal itu disebabkan karena Lolit merasa Alto dan Vermel akan menjadi penghalang untuk rencananya. そうしたらまた出るよ。に行かなきゃならないからさ。では働き者。 Sementara itu, Alto terlelap dan terjebak dalam sebuah mimpi yang terasa begitu nyata. Di dalam mimpinya, ia bertemu dengan seorang anak kecil yang menangis terseduh-seduh sambil terus mengucapkan kata maaf berulang-ulang kali. Alto segera menyadari bahwa anak kecil itu adalah Vermel saat masih kecil. Hatinya pun tersentuh. Ia berusaha mendekat dan mengulurkan tangannya untuk menenangkan Vermel kecil. Namun, tepat sebelum tangannya menyentuh,
tiba-tiba saja dunia di sekelilingnya berubah. Dalam sekejap, Alto berpindah ke tempat lain. Di sana terlihat seorang wanita misterius mengenakan pakaian putih. Aura terpancar tenang darinya saat ia menyapa Alto. Wanita itu berkata bahwa ada dua jalan yang harus dipilih oleh Alto. Jalan pertama adalah jalan kebenaran dan keadilan, sebuah pilihan yang membawa manfaat bagi seluruh umat manusia. Sementara jalan kedua adalah jalan yang egois, sebuah jalan menuju kehancuran yang harus ditempuh demi melindungi Vermel seorang diri. Perlahan wanita itu mendekat ke arah Alto. Dengan tatapan yang seolah menembus pikirannya, ia bertanya satu pertanyaan sederhana namun berat. Bagaimanakah kau memandang Vermel? Seketika itu juga, sebelum Alto sempat menjawab, ia terbangun dari tidurnya. Terbangun dari tidurnya yang lelap, Alto memutuskan untuk memanfaatkan waktunya dengan belajar. Tidak lama kemudian, Vermel yang menyadari bahwa Alto sudah bangun pun menghampirinya. Melihat kesungguhan Alto dalam belajar, Vermel menyarankannya untuk beristirahat. Ia yakin bahwa Alto akan mampu lulus dalam ujian perunggu yang akan datang. Namun, Alto menjawab dengan tenang bahwa ia tidak terlalu mengkhawatirkan ujian tertulis, karena ia cukup percaya diri dengan kemampuannya di bidang tersebut. Masalahnya, tahun ini ujian perunggu juga mencakup ujian praktek. Inilah yang membuat Alto merasa perlu belajar lebih giat. Terlebih lagi, ia membayangkan tekanan dan ekspektasi dari teman-temannya di OSIS. Karena alasan itulah, Alto bertekad untuk lulus ujian tersebut. Mendengar hal itu, Vermel pun menyarankan agar Babang Alto memprioritaskan ujian praktek terlebih dahulu daripada ujian tertulis. Untuk membantu memudahkan Babang Alto dengan ujian perunggu yang akan segera diselenggarakan, Mbak Vermel pun memanjakannya dengan cara お貸しするつもりだったんだよ。さん、お勉強しようじゃないか。 Macam tak betul je budak ni. Keesokan harinya, Babang Alto bersama teman-temannya berjalan menuju lokasi ujian praktek. Sepanjang perjalanan, Alto merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Aliran sihir di tubuhnya terasa jauh lebih kuat dari biasanya, seolah energi tersebut masih tersisa dan mengalir deras setelah diisi oleh Mbak Vermel. Sesampainya di tempat ujian, para murid disambut oleh Parangs. Diketahui, Parangs merupakan salah satu anggota pasukan penyihir kerajaan yang ditugaskan sebagai pengawas ujian praktek tahun ini. Dengan sikap tegas namun tenang, Parangs mulai menjelaskan mekanisme ujian kepada seluruh peserta. Ujian praktek kali ini berfokus pada penyediaan mana. Para murid diminta untuk menyalurkan energi sihir mereka ke dalam api yang berada di dalam sebuah bola kristal yang telah disediakan. Parangs menegaskan agar para peserta tidak ragu untuk mengeluarkan seluruh kemampuan mereka dan memasukkan sebanyak mungkin energi sihir ke dalam kristal tersebut. Hasil ujian akan ditentukan berdasarkan jumlah serta kualitas energi sihir yang berhasil disalurkan. Bola kristal itu sendiri memiliki kemampuan khusus untuk mengukur kuantitas maupun kualitas mana yang dimiliki oleh setiap murid. Mendengar hal itu, sebagian murid menganggap ujian ini sangat enteng, berbeda dengan Babang Alto. Ia merasa ujian ini tidak akan mudah seperti yang para murid kira. Dan apakah yang akan terjadi? Kita lanjut di episode selanjutnya. Di akhir video ini, gua nggak akan bosen-bosennya buat ingetin kepada kalian, jika suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like dan tinggalkan jejak di kolom komentar ya cuy. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jika suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalianlah orang yang pertama kali tahu jikalau channel ini upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.